lagi di channel YouTube Yusriah Ahmad. Dan selamat datang kembali di kandang Yusriah, kandang kelinci Yusriah. Oh my god. Oke guys, hari ini kita mau membahas mengenai pengecekan harian pada kelinci. Nah, aku itu kalau pengecekan kandang dan pengecekan kelinci itu dalam sehari itu ada 2 kali nih guys. Waktu yang pertama biasanya jam 4 seperti yang sudah aku bagikan di video sebelumnya ya. Jam 4 subuh itu aku mengecek biasanya bagi kelinci-kelinci yang sedang hamil. Meskipun memang tidak hamil dan tidak menyusui juga, pasti selalu aku cek karena membersihkan kandangnya kan dari pagi. Biasanya pembersihan kandang itu kalau nggak jam 4 subuh, aku jam 7 pagi atau setengah 8 pagi. Nah, untuk pengecekan hariannya jam 4 pagi dan jam segini biasanya setelah zuhur sampai asar gitu. Kalau pengecekan subuh itu kan kita melihat khawatirnya yang memiliki anakan itu terkena predator ya, atau tikus. Nah, kalau fungsinya pengecekan harian ini, nah seperti ini yang anakan ini aku cek setiap hari karena khawatirnya ada kelinci yang tidak disusui. Nah, bisa kalian lihat nih yang pertama nih ya. Yang pertama nih. Nih. Karena memang minggu ini aku jarang sekali ke kandang. Setiap hari sih ke kandang. Maksudnya pengecekan tapi tidak rutin disusuin kalau biasanya, karena memang minggu ini kebetulan aku lagi sibuk ya. Jadi lihat perbedaannya nih guys. Nih, ini anakan satu indukan, lahirannya bareng, tapi yang ini lebih banyak disusui, yang ini agak kurang. Jadi dilihat dari berat badannya juga memang agak berbeda. Nah, biasanya kalau ada yang seperti ini, aku lebih ke individu gitu, dibawa indukannya dan dibawa anaknya, ini biarkan dia menyusu sampai puas. Nah, biasanya itu akan menambah berat badannya, jadi sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, itu yang pertama. Lagi ya sayangnya, istirahat ya nak ya. Nah, kemudian yang kedua, itu tadi bagi yang anakan ya. Nah, yang keduanya kita bisa mengecek mengenai, oh my god, sehat. Langsung kan kalian bisa lihat tadi kelincinya. Kalau kalian melihat kelinci kalian seperti itu pertanda kelinci kalian sehat. Nah, seperti yang ditunjukkan sama Mami Uput barusan, Mami Uput itu ketika dibuka langsung menyelonjorkan badannya, itu tandanya sehat. Tapi ketika kalian melihat kelinci kalian sedikit murung, nah kalian harus waspada, berarti kelinci kalian itu mengalami tidak enak body gitu. Jadi kalian antisipasi langsung ajak main keluar. Nah itu yang kedua ya. Kemudian untuk jenis-jenis tertentu seperti mana mini rek ya nak? Mini rek itu di luar pojok. Oh, ngumpet. Nah, seperti mini rek ini nih, kalian harus perhatikan cara pengecekannya juga. Kalau untuk mini rek harus selalu dicek itu, karena mini rek itu kan mempunyai kuku yang panjang, cepet banget panjangnya ya. Jadi itu dia biasanya kalau kita tidak perhatikan akan melukai dirinya sendiri gitu, biasanya gitu, tanpa sengaja dia melukai dirinya sendiri, atau lagi pas garuk mungkin kukunya kepanjangan, kena hidungnya lah, berdarah, tiba-tiba berdarah. Nah, seperti itu nih guys. Tapi kalau dicek setiap hari kan kita bisa mengantisipasi seperti itu ya guys ya. Nah, itu 3 poin untuk anakan, untuk mengecek kesehatannya, untuk mengecek kukunya juga. Nah, kalau panjang kukunya, aku biasanya gunakan gunting yang seperti ini nih. Nih, kalian langsung jangan ditunggu nanti, gunting langsung gitu ya, karena itu agar menjaga kelincinya tetap nyaman gitu.
Nah, kemudian untuk jenis EA seperti ini. Nah, seperti yang sudah aku kemukakan, ini FL sama EA. Nah, ini kan jenis rambutnya itu kan gondrong ya. Kemarin aku tadi sudah membuat video mengenai sakit mata. Kenapa harus kita cek setiap harinya? Untuk poin yang keempatnya itu menjaga si bulunya itu menumpuk atau menempel pada matanya si kelinci. Nah, itu akan menyebabkan iritasi pada kelincinya. Jadi kita harus cek apakah benar-benar ada bulu yang menempel atau tidak gitu. Nah, poin kelimanya, selain bulu yang akan menggumpal di sekitaran mata, di area mata yang akan menyebabkan iritasi pada mata, dia juga khawatirnya kalau jenis yang seperti ini bulunya itu kan banyak ya, lebat. Jadi menjaga si kelinci itu bulunya masuk ke dalam pencernaannya nih guys nih. Jadi kita pastikan betul-betul kalau kelinci yang memakan bulunya karena sering banyaknya nih ya, karena saking banyaknya bulu biasanya suka ada gumpalan-gumpalan bulu yang termakan nih guys nih. Kalau misalkan nggak lancar dalam pup ya, dia biasanya nggak mau makan dia nih. Jadi kalau kita apa ya, nggak enak, jadi nggak enak makan kali ya ya. Sembelit. Jadi sembelit merenan, jadi sembelit, jadi kemakannya teh kurang enak. Nah itu guys poin kelimanya. Nah, untuk poin keenamnya, kalian harus lihat, harus pegang satu-satu si kelincinya. Apakah agar kalian bisa memastikan bahwa kelinci kalian dalam keadaan sehat. Ini aku contohin untuk yang anakan kelinci aja ya. Kalian lihat, selain kalian lihat matanya, kukunya sayang, kalian lihat kakinya. Khawatirnya kelinci kalian terkena, aku paling sulit nih mengatakan ini, short hawk. Short hawk pokoknya mah kitu we lah. Short hawk teh gumpalan, kepalan. Sabirulazim. Sayang nak, bunda ini sayang, bunda nak. Nah, menjaga agar kelinci kalian terkena short hawk atau kepalan nih. Biasanya kalau kandang kalian yang kurang dibersihkan, itu jamur-jamurnya itu akan menempel di sini dan akan melukai kakinya sehingga membuat kakinya itu timbul short hawk atau kepalan. Jadi gatel si kelinci teh guys. Pokoknya mah kalau kelinci kalian udah mulai acel-acelengan ketubuh di kandang, berarti itu tandanya kalian cek langsung kakinya gatel, berarti itu mempunyai short hawk ya. Nah itu. Nah kemudian juga kalian harus lihat di sela-selanya. Untuk poin ketujuhnya nih, kalian lihat di sela-selanya nih, sayang. Kalian lihat di sela-selanya, mengantisipasi agar kelinci kalian terhindar dari skabies. Nah itu kita kembalikan lagi ke video yang waktu itu ya. Kenapa aku selalu bersihkan kandang itu setiap hari untuk keluarnya, kemudian untuk dalamnya itu setiap 2 hari sekali atau seminggu sekali ini guys ya. Jadi si dalemannya, karena kalau galvanis ini kan tidak begitu sulit untuk membersihkannya ya guys ya. Nah yang justru bermasalah itu adalah kandang yang terbuat dari kayu. Biasanya si kotoran-kotorannya itu akan menumpuk. Nah itu yang akan mengakibatkan kelinci kalian itu memiliki penyakit. Nah itu ya guys ya, untuk menanggulangi skabies itu harus dibersihkan. Makanya perlu adanya pengecekan rutin atau pengecekan harian pada kelinci kalian. Dan tandanya biasanya sih kalau skabies itu dia akan membawa tandanya, cirinya skabies ataupun sakit kelinci kalian itu tidak akan merebahkan badannya seperti ini,
Selain tidak merebahkan seperti ini, dapat dilihat juga dari makannya. Dia makannya sedikit, yang biasanya dia rewog alias suka habis ya makannya. Nah, ketika dia merasakan sakit skabies maupun gak enak body, itu dia makannya akan sedikit. Nah, kemudian untuk poin ke-9 apalagi teh? Oh iya, aku lupa untuk ya menyusui nih bagi indukan. Oh, saya maaf nak, kaget. Untuk indukan yang sedang menyusui, nah kalian harus lihat baik-baik. Kalau aku biasanya diangkat ya, diangkat nih ya si kelincinya. Kalian lihat satu persatu puting susunya itu sendiri. Biasanya kalau misalkan tidak merata menyusuinya, biasanya suka ada benjolan benjolannya ya, payudaranya itu jadi membengkak ya. Kita udah bikin video belum sih yang belum ya? Nah, nanti kita bikin videonya deh bagaimana caranya agar mengantisipasi si indukan ini yang membengkak payudaranya. Nah, makanya kalian harus lihat betul-betul apakah si indukan ini menyusui dengan baik atau tidak. Nah, itulah fungsinya pengecekan harian pada kelinci. Nah, dan juga aku selalu katakan di video-video sebelumnya, selalu pegang kelinci kalian agar lebih mengenal dengan bau kita ya gitu ya, dan biasanya itu akan cenderung lebih nurut gitu sama kita dan lebih diam. Biasanya kelinci itu kalau nggak sering kita pegang itu biasanya itu suka berontak gitu guys. Nah, itu mungkin 10 poin fungsi pengecekan harian pada kelinci kita ya guys ya. Nih, sehat apa tidak. Terus poin yang terakhir ke-11-nya aku lupa. Biasanya kalau kelinci itu kan dikawinin secara kita sama kita di satu kandangin gitu ya. Terus kadang kayaknya kita berasa dia udah hamil gitu ya, padahal mah enggak. Atau kadang di luar perkiraan kita enggak hamil, padahal lagi di luar itu dia kawin, ternyata yang tumbuh itu malah justru yang dari luar. Terkadang kita lupa menghitung siklus pada kelinci yang sedang hamil. Jadi kita harus pastikan nih, seperti ini nih contohnya. Ini kan kebetulan nih lagi hamil nih ya guys ya. Si Mami Emput ini Emput apa nggak tadi? Iya, Emput. Nih Mami Emput ini lagi hamil nih guys nih. Kalian harus lihat, harus rasakan, pegang baik-baik. Bismillah. Nih. Nah, betul apa tidak hamil atau tidak, dan kalian bisa lihat apakah dari jadwal perkawinannya tanggal sekian harusnya sudah ada gerinjil-gerinjil kecil gitu kan. Kalau misalkan nggak ada gerinjilnya, berarti kelinci kalian itu mengalami keguguran biasanya. Nah, itu pentingnya sekali lagi menjaga mengecek harian pada kelinci. Dan juga si kelincinya itu lebih lebih seneng ya kalau sering didatengin ya. Kalau kita nih, kalau di kandang Yusria, jadi pas kita datang dia udah tahu gitu, seneng banget. Oke, itu. Nah, itu mungkin guys 10 fungsi atau 11 sayang ya, maaf. 11 manfaat bagi kalian dalam pengecekan harian pada kelinci ya. Jadi manfaatnya banyak banget ya. Intinya ya tetap kalau kelinci itu harus setiap hari dicek ya, biar insya Allah deh kalau yang saya alami di Yusria Farm itu akan jauh dari kembung, akan jauh dari stres, akan jauh dari penyakit ya. Alhamdulillah, ternyata setelah penerapan kita seperti itu kepada kelinci, hasil yang kita alami ya memang seperti itu. Karena kan kelinci kita
Jadi mudah-mudahan apa yang telah kami suguhkan di Yusriah Farm dapat bermanfaat bagi kalian semuanya, apalagi pebisnis pemula kelinci ya. Terima kasih banyak sudah menonton video aku sampai habis, dan jangan lupa kalau menurut kalian video ini bermanfaat, dukung channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan juga share ke media sosial kalian. Dan jangan lupa subscribe, klik loncengnya sampai ada telinga kelincinya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Salam sukses untuk Baraya Kelinci, salam sukses peternak kelinci Cianjur. Mudah-mudahan kita sukses bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.